Pernah gak sih lo ngerasa, kok gue gini-gini aja ya? Lo ngerasa diri lo gak ajak aja gitu. Dari dulu sampai sekarang ngerasanya gak berkembang, bingung juga gitu mulai dari mana. Dan kayak kalau ditanya ke depannya mau ngapain, bingung juga gitu. Nah kalau lo ngerasain hal-hal tadi, gue mau bilang bahwa lo sekarang ada di video yang tepat. Kenapa? Karena kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya supaya lo bisa lancar mengembangkan diri. Dan kali ini gue bakal ngebahas dari prinsip stoicism. So stay tune dan tonton video ini sampai habis, oke? Sebenarnya ada banyak banget pendekatan yang bisa diterapin gitu buat pengembangan diri. Dan pendekatannya pun seringkali cocok-cocokan. Dalam arti bisa aja misalnya ini cocok buat lu tapi nggak cocok buat yang lain. Nah salah satu pendekatan yang bisa lo terapin adalah dengan aliran filsafat yang tadi gue bilang. Dan pendekatan kali ini adalah stoicism ya. Nah di stoicism sendiri ada suatu konsep yang namanya adalah dikotomi kontrol. Yaitu pemahaman soal kita tuh sebenarnya harus bisa ngebedain mana hal yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Dan ketika kita mencoba untuk mengendalikan hal yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita kontrol, biasanya hasilnya nggak begitu worth it. Kenapa? Karena ini rentan bikin kita kecewa. Dan ya kita juga nggak berimpact secara langsung gitu. Mungkin lo pernah ngalamin langsung ya, mau keluar main sama temen tapi tiba-tiba hujan gitu. Itu kan nggak bisa lo kontrol ya, dan lo harus neduh gitu. Atau pas lo lagi jalan ke kantor atau ke sekolah, motor atau mobil lo mogok. Atau kayak ketika lo ngerasa penghasilan lo kecil gitu ya. Mungkin lo sempat denger ada tweet 800.000 sama 80 juta. Lu ngeluh gitu. Dan kayak lu menyalahkan wah gitu kan, lu menyalahkan wah ini ada yang salah nih dengan dunia ini dan lain sebagainya gitu. Ini memang bisa bikin frustasi gitu ya. Dan biasanya bikin kita kesel sendiri. Kenapa? Karena ya kita mencoba mengendalikan hal yang gak bisa kita kontrol gitu. Gak bisa kita kontrol sepenuhnya lah at least ya. Kita memang bisa mengusahakan tapi gak bisa kontrol sepenuhnya. Dan akhirnya kita jadi kesel gitu. Kenapa ya gue gak berangkat dari tadi? Kenapa ya gue gak ngecek mobil? Kenapa ya gue gak lahir dari keluarga kaya gitu? Tapi pada akhirnya kita sebenarnya nggak mampu kan buat ngendaliin hal-hal kayak tadi gitu. Kita dilahirin siapa gitu ya, ngendaliin cuaca dan lain sebagainya gitu. Ada berbagai macam faktor yang bisa bikin kita ada di kondisi kayak gini. Dan itu biasanya di luar kontrol kita. Dan stoicism di sini sebenarnya hadir buat meminta kita buat belajar, memisahkan hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol gitu. Sebenarnya cuma dua doang sih ya. Dan gimana caranya supaya kita bisa menyikapinya dengan tepat. Yang nggak bisa dikendalikan ya udah diterima aja dengan santuy gitu ya. Ikhlasin aja ibaratnya. Tawakal, ikhlas gitu ya. Tapi lo tetap usaha, ikhtiar juga. Fokus dan usahain apa yang ada di dalam kendali lo. Balik ke contoh tadi. Kalau lo kejebak hujan, lo mau main sama temen gitu ya. Daripada lo mengutuk pada hujan, ya lo lakuin hal yang bisa lo kendaliin. Misalnya dengan lo kasih tahu temen lo kalau lo bakal telat. Atau dengan lo beli payung pakai ojek online gitu ya. Atau ya udah nunggu aja sampai reda. Jadi kayak sebenarnya fokus aja ke hal yang bisa lo kontrol. Nah terus, kenapa lo ngalor ngidul, Van? Bukannya kita di sini ngebahas tentang pengembangan diri? Well, bener. Ini kalau dikaitkan sama pengembangan diri, gak jarang orang itu seringnya jadi salah mengurusi gitu. Mengurusi sesuatu tuh salah. Jadi orang tuh mungkin jadi kebanyakan fokus kadang-kadang ya. Ada beberapa yang lebih fokus sama hal yang di luar kendalinya. Kayak keadaan bawaan lahir lo, keadaan lingkungan lo saat ini, sistem pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Masa lalu lo, keadaan orang lain itu kan sebenarnya nggak bisa lo kontrol gitu kan, nggak bisa lo kontrol sepenuhnya lah at least. Yang akhirnya malah bikin stres, kecewa gitu ya, malah bikin lo negatif dan lo jadi ngerasa rendah diri gitu. Lo ngerasa lo nggak bisa berkembang. Yang seharusnya diri lo bisa dikembangkan gitu ya, malah nggak diurus karena kita kebanyakan ngurus hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah kalau kita balik ke stoicism, hal yang bisa kita lakuin adalah ya udah terima aja kalau misalnya lo ngerasa lo kurang, kalau lo ngerasa lo negatif dan lain sebagainya. Santuy aja, terima aja gitu. Dan santuy ini bisa lo terjemahin jadi beberapa hal. Tapi emang kalau dari teori psikologi emang perlu penerimaan sih gitu. Ya kalau bahasa agamanya ikhlas lah. Bahwa lo gak bisa mengubah sepenuhnya hal yang gak bisa lo kendaliin. Misalnya entah itu lingkungan lo, sistem ekonomi dan lain sebagainya gitu. Atau masa lalu dimana mungkin lo jadi korban bully gitu dulu. Itu gak bisa lo kontrol kan sekarang gitu untuk mengubahnya. Dan untuk sampai ke acceptance gitu ya, nggak semudah itu memang. Nggak semudah kayak oke gue ikhlas terus ikhlas gitu. Nggak juga. Mungkin bisa jadi sebuah perjalanan yang panjang, tapi nggak apa-apa. Di sini ya gue dan 1% ngebantuin lo gitu. Jadi saran gue, lo coba usaha aja sih buat ngendaliin hal yang memang lo bisa kendaliin. Entah itu usaha buat ngembangin diri, entah itu untuk lo memilih apa yang mau lo risaukan gitu ya. Dan juga mengembangkan kemampuan yang lo miliki. Itu adalah hal yang bisa lo kendaliin. Sesimpel apa? Sesimpel karena semua hal itu berada di bawah kontrol lo. Ibaratnya lo mau berdiri ya lo berdiri gitu kan.
ibaratnya lu mau milih membaca atau mau milih untuk mengeluh ada dalam diri lu gitu kan. Lu mau baca buku atau mau tidur, ya itu pilihan lu gitu kan. Jadi kayak, ya balik lagi, fokus ke hal yang bisa lu kontrol. Mungkin lo gak bisa ngendaliin lingkungan lo gitu, tapi lo punya pilihan buat nyari lingkungan baru. Atau lo pelan-pelan nyiptain lingkungan sendiri, yang mungkin melek kesehatan mental misalnya, gitu ya. Itu contoh aja ya. Nah terus sekarang dari konsep tadi gimana cara menerapkannya? Well, ada beberapa langkah. Langkah pertama, coba tentuin tujuan lo, hal apa yang mau lo kembangin. Gampang ya, tinggal dicatat aja. Langkah kedua, ukur modal lo, apa yang udah lo punya. Gitu, kayak misalnya, oh gue punya uang, oh gue punya HP nih buat nonton YouTube, oh gue punya laptop, oh gue punya, oh banyak ya. Itu adalah modal. Terus lo kenali dulu diri lo dan keadaan lo, biar lo tahu tujuan lo tadi dan modal lo gitu ya. Jadi lo harus tahu juga tentang diri lo kayak gimana. Selanjutnya, lo coba pakai konsep dikotomi kontrol. Mulai pelan-pelan bedain hal mana yang lo kendalikan, yang bisa lo kendalikan sepenuhnya, dan mana yang gak bisa lo kendalikan sepenuhnya. Kalau lo udah bisa ngebedain, ya udah, energinya habisin ke hal yang bisa lo kendaliin. Intinya ngembangin diri itu sesimpel ya itu. Lo pertama paham, terima diri lo tahu tujuan lo fokus ke hal yang memang lo bisa kontrol. Sesimpel itu kok. Meskipun ya yang simple bukan berarti mudah ya. Dan yang kompleks bukan berarti susah juga. Nah kalau misalnya lo masih ngerasa susah buat memahami dan menerima diri, atau mungkin lo masih gak tahu apa modal yang lo miliki, sebenarnya wajar gitu ya. Karena ya pas sekolah mungkin kita jarang atau gak pernah diajarin tentang ini. That's why itu juga alasan kenapa 1% ada gitu, buat ngajarin lo bareng-bareng juga belajar tentang hal yang belum kita dapetin di sekolah, terutama hal yang penting dalam kehidupan. That's why kita memanggil diri kita life school gitu kan. So kalau misalnya lo ngerasa lo ada masalah, langsung aja lo bisa konsultasi ke mentornya 1%. Buat lo yang overthinking, buat lo yang ngerasa susah buat nentuin pilihan, buat lo yang ngerasa susah mengembangkan diri, langsung aja kalau saran gue lo konsultasi sama mentor gitu. Di sesi konsultasinya nanti, kebetulan gue sebagai mentor juga, gue udah nerima banyak banget klien sih yang memang punya masalah yang serupa kayak gini. Nanti di sesi konsultasinya lo bisa curhat sepuasnya, 75 menit sih ya, nggak sepuasnya banget, nggak sampai 3 jam 4 jam, tapi 75 menit. Dan lo bisa curhat tuh di sana panjang banget waktunya. Lo gak bakal dijudge sama mentornya, dan lo juga bakal dibantu buat nemuin solusi dari masalah lo. Dan bukan cuma itu, tapi juga ada psikotes dan juga ada worksheet. Jadi nanti lo bakal dapet tes kepribadian, tes tingkat stres lo seberapa, tes minat bakat lo gitu ya. Nanti lo bakal tahu jadinya, kedepannya lo mau gimana, cocok atau enggak sih bidang ini gitu buat lo, gitu ya. Udah puluhan ribu orang yang kebantu sama mentornya 1%. Jadi kayak lo bisa lihat aja profil mentornya ya kedepannya. Dan silakan aja kalau misalnya lo tertarik, lo bisa klik link di description box. Dan lo juga bisa dapetin promo khusus di pembayaran nanti. Jadi jangan lupa pakai kode promo ya, biar dapet diskon. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Tapi saran gue pakai kode promonya biar lo bisa dapet diskon gitu. Mungkin segitu aja ya, satu video sebelum tidur kali ini. Intinya gue mau bilang bahwa untuk jadi pribadi yang berkembang, kita harus mulai dengan menerima apa yang ada dalam diri kita, menerima apa yang terjadi gitu ya, dan fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, sebagai mentor 1%, gue tunggu lo di layanan mentor 1%. Oke? Thanks.